Ada masanya dalam hidup saya ketika saya bangun tidur dengan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang memanggil saya, tetapi saya tidak tahu persis apa itu. Rasanya seperti ada pintu tak terlihat berdiri di hadapan saya, dan setiap hari saya memutuskan apakah akan menggapai kenop pintu itu atau pura-pura tidak ada. Dan mungkin Anda juga pernah merasakannya, sensasi adanya sesuatu yang lebih besar menanti Anda, namun pada saat yang sama ada ketakutan senyap yang mencoba meyakinkan Anda untuk tetap persis seperti Anda adanya. Di ambang batas antara kemajuan dan kemandegan inilah kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka, dan di sanalah kesuksesan lahir atau mati. Karena kesuksesan tidak dimulai saat Anda mencapai sesuatu. Kesuksesan dimulai saat Anda memutuskan untuk melakukannya setiap hari. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Bahkan saat segalanya tampak berantakan. Bahkan saat keraguan berbicara lebih lantang daripada keberanian. Saya belajar ini secara langsung. Saat saya muda, tidak ada kemewahan. Tidak ada kenyamanan, tidak ada janji ilusi bahwa suatu hari nanti segalanya akan beres dengan sendirinya. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan dan menghasilkan kurang dari $50 seminggu. Dan saya mengatakan $50 secara lengkap karena saya ingin Anda merasakan beratnya jumlah itu dalam kehidupan nyata. Namun jauh di lubuk hati saya, keyakinan sudah ada bahwa saya tidak bisa membiarkan cerita saya ditentukan oleh keadaan. Saya tidak bisa membiarkan dunia mendikte siapa saya akan menjadi. Jadi saya mulai memutuskan setiap hari, bahkan tanpa menyadarinya, bahwa saya tidak akan menerima kehidupan yang lebih kecil dari yang saya rasa bisa saya ciptakan. Dan keputusan harian, senyap berulang yang tampak kecil itu adalah benih dari segalanya. Hal yang menarik adalah kebanyakan orang percaya kesuksesan adalah tentang bakat, keberuntungan, kesempatan, atau kecerdasan di atas rata-rata. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Studi psikologi perilaku mengungkapkan bahwa lebih dari 80% orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya konsistensi emosional dan mental. Bukan berarti mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka hanya tidak bisa mempertahankan diri untuk melakukannya. Dan apakah Anda memperhatikan ini dalam hidup Anda sendiri? Hari ketika Anda bangun dengan termotivasi, membuat rencana, membuat daftar tujuan, menjanjikan perubahan, dan dalam minggu yang sama Anda meninggalkan segalanya karena hidup menjadi terlalu berat. Itulah mengapa saya katakan, kesuksesan bukanlah sebuah peristiwa. Ini adalah ritual, sebuah pilihan harian, sebuah konstruksi emosional. Saya ingat jelas sebuah episode yang biasanya saya simpan sendiri, tetapi itu dengan sempurna menggambarkan apa yang saya katakan. Pada suatu malam musim dingin, saya sendirian berjalan kaki menuju tempat kerja dan merasakan angin yang begitu dingin sehingga terasa menembus dada saya. Segala sesuatu dalam diri saya menjerit bahwa ini bukanlah takdir saya, bahwa saya tidak bisa menerima skenario itu sebagai permanen. Di sana, di tengah jalan yang gelap itu, sesuatu dalam diri saya berubah. Tidak ada sorakan, tidak ada kembang api, tidak ada yang menyemangati saya. Hanya ada satu keputusan. Yang pertama dari banyak keputusan, bahwa di semua hari berikutnya, saya akan melakukan sesuatu, sekecil apapun itu, untuk menciptakan kehidupan yang sama sekali berbeda. Saya tidak punya uang, tidak punya kontak, tidak punya keuntungan, tapi saya punya keputusan, dan keputusan mengubah takdir. Dan tahukah Anda apa lagi yang saya pelajari seiring waktu? Bahwa setiap manusia melawan pertarungan batin yang tidak dilihat orang lain. Beberapa dari pertarungan ini memiliki nama: takut gagal,
takut tidak cukup baik, takut mengambil risiko dan kehilangan segalanya, takut terlihat konyol. Ketakutan akan penilaian melumpuhkan lebih banyak impian daripada rintangan nyata apapun. Dan mungkin Anda sedang melawan salah satu pertarungan ini sekarang. Mungkin Anda melihat hidup Anda dan berpikir, saya seharusnya sudah lebih maju. Atau mungkin, saya tidak tahu apakah saya punya apa yang diperlukan. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu. Berapa kali Anda menghentikan diri sendiri untuk mencoba sesuatu hanya karena keraguan lebih meyakinkan daripada keinginan Anda? Berapa banyak kesempatan yang Anda biarkan berlalu karena Anda percaya itu bukan waktu yang tepat, padahal kenyataannya Anda hanya menunggu keberanian muncul secara ajaib? Memutuskan untuk sukses setiap hari berarti melakukan apa yang kebanyakan orang tidak bersedia lakukan. Ini seperti mendayung saat dunia mendorong Anda balik. Ini seperti bertahan saat keadaan berteriak agar Anda menyerah. Dan itulah titik balik yang telah mengubah orang-orang biasa menjadi pemimpin luar biasa berkali-kali, tak terhitung sepanjang sejarah. Bukan karena mereka istimewa, tetapi karena meskipun takut, mereka memutuskan. Meskipun ada tekanan, mereka memutuskan. Meskipun ada kritik, mereka memutuskan. Dan itulah kebenaran yang tidak nyaman, yang banyak orang coba hindari. Kesuksesan menuntut sesuatu darimu sebelum ia memberimu hasil. Frasa-frasa yang membekas telah muncul dalam pikiran saya selama bertahun-tahun, dan beberapa di antaranya telah membimbing saya seperti kompas internal. Salah satunya saya ulangi sampai hari ini, hidup berubah saat kamu memutuskan untuk berubah. Yang lain yang saya bawa adalah, kamu bukanlah masa lalumu, kamu adalah keputusan yang kamu buat mulai dari saat ini. Dan mungkin yang paling kuat, apa yang kamu lakukan setiap hari akan membentuk dirimu secara permanen. Ketika Anda memahami ini secara mendalam, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Dan jika Anda berpikir semua ini terlalu abstrak atau filosofis, izinkan saya membawanya ke kenyataan. Hari ini, jutaan orang menjalani hari-hari otomatis, membuat pilihan otomatis, mengikuti rutinitas otomatis. Mereka bangun dengan lelah, bekerja secara otomatis, menangani masalah secara reaktif, dan pada akhirnya bertanya-tanya mengapa hidup tidak berubah. Tetapi bagaimana sesuatu bisa berubah jika kamu tidak memutuskan untuk berubah? Bagaimana kamu bisa meminta takdir luar biasa sementara menjalani pola-pola biasa? Lihat, ini bukan tentang mengambil lompatan raksasa dalam semalam. Ini tentang mengambil langkah-langkah kecil yang sadar setiap hari yang terakumulasi seiring waktu menjadi kuat. Jika Anda ingin menerapkan prinsip ini hari ini, mulailah dengan mengidentifikasi satu bidang dalam hidup Anda di mana Anda pasif. Bisa jadi kesehatan Anda, pekerjaan Anda, keuangan Anda, hubungan Anda. Dan buatlah keputusan sederhana, namun tidak bisa ditawar. Untuk 7 hari berikutnya, hanya 7 hari. Karena ketika Anda mengubah energimu dalam skala kecil, identitasmu mulai berubah dalam skala besar. Dan ketika identitas berubah, segalanya berubah. Ketika saya mulai berbicara tentang pengambilan keputusan setiap hari, banyak orang berpikir, saya hanya berbicara tentang disiplin. Tapi ini bukan tentang itu. Disiplin adalah bagian dari prosesnya, tentu saja. Tetapi apa yang benar-benar mengubah hidup seseorang adalah kemampuan untuk mengubah keadaan emosional sebelum mengubah tindakannya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda lelah, stres, atau khawatir, bahkan keputusan paling sederhana tampak seperti gunung yang mustahil didaki? Sains mengonfirmasi ini. Studi neurosains terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% keputusan yang kita buat dalam sehari sangat dipengaruhi oleh keadaan emosional kita, bukan oleh logika.
Dengan kata lain, bukan apa yang Anda tahu yang menentukan hasil Anda, melainkan bagaimana perasaan Anda saat Anda perlu bertindak. Dan ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang cerdas, berpengetahuan luas, penuh niat baik, tidak pernah mencapai apa-apa. Saya mengalaminya sendiri selama bertahun-tahun. Ketika saya memulai perjalanan saya sebagai pembicara, saya menemukan sesuatu yang aneh. Sebanyak apapun saya mempelajari teknik komunikasi, sebanyak apapun buku yang saya baca atau pelatihan yang saya hadiri, jika saya tidak mengubah keadaan emosional saya sebelum melangkah ke panggung, saya tidak akan menyampaikan apapun yang benar-benar saya inginkan. Itulah mengapa saya mulai menciptakan ritual saya sendiri. Keputusan kecil harian yang sepenuhnya mengubah kinerja saya. Salah satunya yang saya pertahankan sampai hari ini adalah bangun dan memutuskan hanya dalam beberapa menit energi apa yang akan mengendalikan hari saya. Karena jika saya membiarkan dunia memutuskan itu untuk saya sudah mulai kalah. Dan di sanalah sebuah kebenaran yang sedikit orang suka akui muncul. Kebanyakan orang menunggu untuk merasa ingin sebelum bertindak. Padahal kenyataannya kemauan itu baru muncul setelah tindakan. Hidup itu seperti api. Kamu tidak menunggu apinya menyala sendiri sebelum menambahkan kayu bakar. Kamu menambahkan kayu bakarnya terlebih dahulu. Ketika kamu melakukan sesuatu, bahkan yang kecil, kamu mengubah energimu. Ketika kamu mengubah energimu, kamu mengubah keputusanmu. Ketika kamu mengubah keputusanmu, kamu mengubah takdirmu. Ini adalah urutan yang membentuk para pemenang. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu dengan kejujuran penuh. Berapa kali Anda berjanji pada diri sendiri akan melakukan sesuatu dan Anda hanya tidak melakukannya? Berapa kali Anda menunda keputusan penting karena jauh di lubuk hati Anda takut akan dampak yang mungkin ditimbulkannya? Berapa kali Anda membiarkan penilaian orang lain menentukan kecepatan Anda, keberanian Anda, kegigihan Anda? Dan lebih buruk lagi, berapa kali Anda mensabotase diri sendiri secara emosional bahkan sebelum memulai? Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini karena saya tahu ini beresonansi dengan banyak orang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri berkali-kali tak terhitung sepanjang hidup saya. Ada ketakutan senyap yang mendominasi kebanyakan orang. Ketakutan tidak siap. Dan ketakutan ini mencegah banyak orang membuat keputusan yang bisa mengubah hidup mereka secara radikal. Tapi kenyataannya, tidak ada seorang pun yang pernah sepenuhnya siap untuk perubahan besar. Tidak pernah. Perubahan akan mempersiapkanmu seiring kamu melangkah. Tapi jika kamu tidak mulai melangkah, kamu tidak akan pernah menjadi dirimu yang sebenarnya bisa. Dan ketika saya berbicara tentang kesiapan emosional, saya tidak mengatakan Anda harus mengabaikan ketakutan Anda. Saya mengatakan Anda harus memutuskan meskipun ada ketakutan itu. Ketakutan tidak hilang dengan waktu. Ia hilang dengan tindakan. Dan semakin Anda bertindak, semakin Anda belajar. Semakin Anda belajar, semakin Anda menguasai. Semakin Anda menguasai, semakin Anda percaya. Begitulah cara Anda menciptakan siklus kekuatan batin. Bukan dengan menunggu untuk menjadi kuat, tetapi dengan memutuskan untuk menjadi kuat bahkan saat Anda tidak merasakannya. Ini mengingatkan saya pada situasi yang sangat penting yang saya saksikan bertahun-tahun yang lalu, melibatkan seseorang yang pasti Anda kenal, Arnold Schwarzenegger. Ia pernah menceritakan bahwa selama hari-hari awalnya berlatih di gym-gym kecil di Austria, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan cara berpikir orang-orang di sekitarnya. Mereka percaya dia bermimpi terlalu besar, bahwa gila membayangkan seorang pemuda dengan ukuran seperti itu, dan dari tempat itu menjadi binaragawan terhebat di dunia. Tapi Arnold membuat keputusan harian untuk berlatih lebih banyak, untuk belajar lebih banyak,
Dan yang terpenting, untuk menolak logika terbatas orang lain. Dia memilih dirinya sendiri sebelum dunia bisa memilih untuknya. Dan saya tahu, karena kami sering berbicara tentang permulaan itu, takdirnya tidak berubah karena dia kuat. Ini berubah karena ia memutuskan, dan ia memutuskan setiap hari. Dan sesuai pedoman, saya tidak akan menyebut Arnold lagi di bagian-bagian selanjutnya. Dan sekarang, saya ingin mengangkat sesuatu yang sangat penting, koneksi. Karena kesuksesan bukan tentang saya, bukan tentang selebriti, bukan tentang penampilan yang epik. Ini tentang Anda, tentang kehidupan Anda yang nyata, tentang ketakutan Anda yang sesungguhnya, tentang frustrasi Anda yang terpendam, tentang perasaan yang Anda coba abaikan, tetapi terus mengetuk pintu. Perasaan bahwa Anda bisa menjalani hidup lebih dari yang Anda jalani saat ini. Dan izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda membuka rekening bank Anda dan merasakan sesak di dada? Berapa kali Anda memutuskan bahwa mulai sekarang Anda akan mengelola uang Anda dengan lebih baik, tetapi kemudian pada kemunduran tak terduga yang pertama, Anda membiarkan semuanya begitu saja? Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang mengalami kecemasan finansial setiap minggu. Dan akar kecemasan ini bukan hanya kurangnya uang, tetapi kurangnya keputusan yang konsisten mengenai hal itu. Anda tidak perlu menghasilkan lebih banyak untuk merasa lebih terkendali. Anda perlu memutuskan dengan lebih baik. Dan sebelum saya melanjutkan, izinkan saya melakukan sesuatu yang penting bagi mereka yang mendengarkan sekarang. Jika konten ini sudah beresonansi dengan Anda, jika entah bagaimana ini memberi Anda kejelasan atau membuat Anda merenungkan cara Anda menjalani hidup, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini membantu dengan cara yang mungkin bahkan tidak Anda bayangkan. Berkat isyarat sederhana ini, konten ini menjangkau lebih banyak orang, saluran ini terus berkembang, dan saya dapat membawakan materi yang semakin mendalam untuk mengubah kehidupan. Ini adalah tindakan kecil, tetapi seperti semua keputusan harian, tindakan kecil memiliki dampak yang sangat besar. Kembali ke pokok bahasan, ada kesalahan umum yang banyak orang lakukan. Mereka mengacaukan gerakan dengan kemajuan. Mereka menyibukkan diri, penuh tugas, bergegas dari satu tempat ke tempat lain, namun mereka merasa tidak ada yang berubah. Dan tahukah Anda mengapa? Karena ini bukan tentang melakukan banyak hal, ini tentang melakukan apa yang penting. Ini tentang memutuskan secara sadar, ini tentang mengatakan tidak pada apa yang menguras energi Anda dan ya pada apa yang mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Dan ini membawa saya pada sesuatu yang mendalam. Kita semua memiliki titik balik emosional. Momen ketika hidup mendorong Anda ke dinding dan Anda menyadari bahwa Anda tidak punya tempat lagi untuk lari, kecuali ke dalam diri sendiri. Dan ketika Anda mencapai titik itu, Anda punya dua pilihan. Entah Anda mengulangi pola Anda, atau Anda mematahkan pola Anda. Dan ketika Anda mematahkan pola Anda mengubah hidup Anda. Saya mematahkan pola saya ketika saya menyadari bahwa saya tidak bisa lagi menggunakan keadaan masa kecil saya sebagai alasan untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Saya perlu memutuskan setiap hari, bahkan tanpa bukti eksternal, bahwa saya akan membangun sesuatu yang lebih besar. Dan itulah yang perlu Anda pahami. Anda tidak butuh izin, Anda butuh keputusan. Ketika saya mengatakan kesuksesan adalah keputusan harian, saya tidak berbicara tentang kesempurnaan. Saya berbicara tentang arah. Karena setiap pagi Anda memilih, secara sadar atau tidak sadar, apakah Anda bergerak menuju kehidupan yang Anda inginkan atau ke arah yang berlawanan? Dan yang menarik adalah sebagian besar waktu, pilihan ini tidak dibuat dengan gerakan besar, melainkan dengan detail yang hampir tidak terlihat.
Bagaimana Anda bereaksi terhadap masalah pertama hari itu? Cara Anda menafsirkan tantangan tak terduga, apa yang Anda putuskan untuk prioritaskan ketika semuanya tampak mendesak. Kesuksesan lahir dalam momen-momen mikro ini. Pilihan-pilihan kecil yang jika terakumulasi berubah menjadi raksasa dalam hidup Anda. Dan ini sangat terkait dengan sesuatu yang telah saya amati selama puluhan tahun. Orang meremehkan kekuatan pola emosional. Tahukah Anda pola emosional apa yang mengendalikan hidup Anda? Kemarahan, kecemasan, ketidaksabaran, keputusasaan, atau mungkin harapan, tekad, fokus. Sains telah membuktikan bahwa otak kita menciptakan jalur saraf dari emosi yang kita ulangi. Ini berarti semakin Anda memperkuat keadaan negatif, semakin mudah untuk jatuh ke dalamnya. Tetapi semakin Anda secara sadar memilih keadaan keberanian, kehadiran, kejelasan, semakin alami keadaan ini menjadi. Dan pilihan ini yang tanpa abstrak mengubah segalanya. Ini mengubah keputusan finansial Anda, hubungan Anda, produktivitas Anda, peluang Anda. Saya melihat ini pada ribuan orang yang menulis kepada saya setiap hari, mengatakan hal-hal seperti, "Saya tahu apa yang perlu saya lakukan, tetapi saya tidak bisa melakukannya." Dan frasa ini hanya ada karena orang tersebut belum menyadari bahwa masalahnya bukan pada strategi, tetapi pada keadaan emosional yang mendahului strategi tersebut. Ketika Anda mencoba menciptakan kehidupan yang berkelimpahan dari tempat ketakutan, semuanya menjadi berat. Ketika Anda mencoba mengubah kesehatan Anda dari tempat rasa bersalah, semuanya menjadi sulit. Tetapi ketika Anda memutuskan keadaan Anda sebelum bertindak, Anda menjadi tak terhentikan, karena kemudian Anda bertindak dari keberanian, bukan keraguan. Dari keyakinan, bukan keraguan-raguan. Dan saya tahu mungkin sekarang Anda berpikir, tapi bagaimana saya mengubah keadaan saya jika hidup saya penuh masalah? Dan itu pertanyaan yang sah, karena kenyataannya tidak ada yang kebal terhadap kesulitan. Tidak peduli seberapa banyak kesuksesan atau pengalaman yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, saya masih menghadapi tantangan. Tetapi ada sebuah konsep yang saya pelajari dengan susah payah yang mengubah segalanya bagi saya. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda selalu bisa mengendalikan makna yang Anda berikan pada apa yang terjadi. Dan makna menentukan emosi, dan emosi menentukan tindakan, dan tindakan menentukan takdir Anda. Saya teringat pengalaman yang sangat mencolok yang saya alami di sebuah acara bertahun-tahun yang lalu dengan seorang pengusaha bernama Paul, seseorang yang sampai saat itu membawa seumur hidup frustrasi dan kebencian. Dia datang kepada saya mengatakan bahwa segalanya berantakan, bisnis, pernikahan, kesehatan, emosi. Dia berbicara seolah setiap bagian hidupnya adalah beban yang mustahil untuk dipikul. Tetapi saat kami berbicara, menjadi jelas bahwa hidupnya tidak hancur karena kurangnya kemampuan, tetapi karena keputusan yang ia tunda setiap hari. Dia tidak memutuskan untuk jujur tentang apa yang dia rasakan. Dia tidak memutuskan untuk menghadapi percakapan yang sulit. Dia tidak memutuskan untuk melihat ketakutannya dengan jelas. Dan pada saat itulah dia akhirnya membuat keputusan yang sederhana namun mendalam. Saya akan berhenti mengulangi pola saya. Keputusan tunggal ini membuka segalanya. Bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena dia mulai bertindak dari keadaan emosional yang sama sekali berbeda. Dan hal yang paling mengesankan adalah bahwa 6 bulan kemudian, dia kembali untuk memberitahu saya bahwa segalanya telah berubah. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena dia menjadi lebih kuat. Ini terulang dalam jutaan kisah. Orang-orang yang menunggu keadaan ideal untuk bertindak, tetapi tidak pernah menyadari bahwa keadaan ideal diciptakan oleh tindakan.
Dan disinilah sesuatu yang kuat muncul. Kesuksesan jauh lebih bersifat psikologis daripada teknis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat pilihan kecil dan konsisten sepanjang hari, seperti meninjau tujuan selama beberapa menit, menginterupsi pikiran negatif sebelum terulang, bertindak pada tugas penting bahkan tanpa motivasi, memiliki hingga 3 kali lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan besar. Ini karena otak menafsirkan tindakan-tindakan ini sebagai sinyal identitas. Dan identitas adalah takdir. Dan karena kita berbicara tentang identitas, saya ingin mengangkat poin penting lainnya. Bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda menentukan batas-batas apa yang Anda yakini bisa Anda capai. Jika Anda mendefinisikan diri Anda sebagai tidak beruntung, sulit, lelah, tidak berbakat, keputusan harian Anda mencerminkan definisi itu. Tetapi ketika Anda mulai melihat diri Anda sebagai mampu, tangguh, percaya diri, gigih, hidup Anda berubah. Nah, karena otak Anda mulai bertindak sesuai dengan identitas baru ini. Saya mengalami ini ketika saya beralih dari peran seorang anak muda tanpa peluang menjadi seseorang yang akan memutuskan untuk menciptakan peluang. Pergeseran internal inilah yang mendefinisikan ulang segalanya secara eksternal. Dan ada contoh yang sangat kuat yang menggambarkan hal ini, yaitu Martin Sheen. Dia telah menceritakan berkali-kali bagaimana sabotase diri hampir menghancurkan hidup dan karirnya. Itu bukan karena kurangnya bakat, pun bukan karena keadaan eksternal. Itu adalah keputusan harian yang didasarkan pada ketakutan, stres, dan meremehkan diri sendiri yang hampir membawanya ke keruntuhan fisik dan emosional. Dia membiarkan pola emosional yang berulang menentukan hasilnya. Hanya ketika dia memutuskan untuk mematahkan pola itu, mencari bantuan dan menyesuaikan pilihan hariannya, barulah hidupnya kembali ke jalurnya. Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa brilian seseorang, seberapa terkenal atau mampu, jika keputusan harian didorong oleh ketakutan, segalanya bisa berantakan. Dan sesuai pedoman, saya tidak akan menyebut Martin Sheen lagi. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda lebih mengidentifikasi diri dengan masalah Anda daripada dengan potensi Anda? Berapa kali Anda menggambarkan diri Anda dengan rasa sakit dan bukan dengan kekuatan? Berapa kali Anda percaya bahwa kisah Anda ditentukan oleh apa yang terjadi pada Anda dan bukan oleh apa yang bisa Anda pilih untuk lakukan dengannya? Dan bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda hanya satu keputusan, hanya satu, jauhnya dari memulai siklus baru dalam hidup Anda? Dan itulah mengapa saya sekarang ingin mengajukan tantangan kepada Anda. Hanya sekali dalam semua konten ini, dan ini adalah momen yang ideal. Selama 5 hari ke depan, Anda akan menyisihkan tepat 3 menit di pagi hari untuk secara sadar memutuskan apa keadaan emosional dominan Anda untuk hari itu. Itu bisa berupa fokus, rasa syukur, keberanian, kehadiran, tekad. Pilih satu. Hanya satu, dan selama 3 menit itu, Anda akan bernapas dalam-dalam dan bertanya pada diri sendiri, jika saya menjalani hari ini dari keadaan emosional ini, apa keputusan-keputusan saya? Lakukan ini selama 5 hari, hanya 5, dan amati dampaknya. Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda memimpin emosi Anda memimpin hidup Anda. Ketika saya merenungkan kekuatan sejati dari keputusan harian, sebuah konsep yang sepenuhnya mengubah pemahaman saya tentang perilaku manusia muncul di benak saya. Kita tidak bergerak menuju apa yang kita inginkan. Kita bergerak menuju apa yang kita yakini pantas kita dapatkan. Ini adalah kunci yang mendefinisikan pilihan-pilihan yang tampak kecil, namun mereka membentuk seluruh takdir.
Dan itu menjelaskan mengapa begitu banyak orang bahkan mengetahui apa yang harus dilakukan, terus mengulangi pola yang sama. Jauh di lubuk hati, itu karena mereka percaya tidak pantas mendapatkan lebih. Dan ketika Anda percaya Anda tidak pantas, Anda menyabotase diri sendiri. Tetapi ketika Anda memutuskan bahwa Anda memang pantas, Anda berubah. Dan ini bukan sekadar teori, ini adalah ilmu perilaku. Penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa individu dengan harga diri yang kuat membuat keputusan yang lebih berani, lebih gigih, memiliki ketahanan emosional yang lebih besar, dan menghadapi risiko yang diperhitungkan dengan kematangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang yang meyakini ketidaklayakan cenderung menunda-nunda, menghindari tantangan, menghindar dari percakapan penting, dan bertahan di lingkungan yang beracun. Dengan kata lain, apa yang Anda yakini tentang diri Anda menentukan kualitas pilihan harian Anda, dan pilihan harian Anda menentukan kualitas hidup Anda. Dan inilah sesuatu yang mungkin belum Anda sadari. Banyak keputusan Anda didasarkan pada cerita lama yang Anda bawa sejak masa kanak-kanak. Ide-ide yang Anda serap ketika Anda rentan, ketika Anda belum memiliki kapasitas emosional untuk menyaring apa yang Anda dengar. Cerita-cerita seperti uang sulit didapat, hidup yang baik bukan untukku, bermimpi terlalu besar berujung pada kegagalan, aku tidak cukup baik. Frasa-frasa tak terlihat ini menemani orang dewasa selama puluhan tahun, menyabotase hubungan, karier, bisnis, dan harga diri. Dan jika Anda tidak secara sadar memutuskan untuk membebaskan diri dari cerita-cerita ini, mereka akan terus membuat keputusan untuk Anda. Dan itu bukan dengan cara yang positif. Saya harus berjuang melawan cerita-cerita ini sejak usia dini. Saya ingat sebuah momen yang sangat spesifik ketika saya masih remaja dan keluarga saya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli makanan. Saat itu, saya mengambil pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup, mencoba membantu ibu saya sebisa mungkin. Suatu hari, saya mengetuk pintu sebuah restoran untuk mencari pekerjaan. Apa saja. Saya bersedia mencuci piring, membersihkan lantai, mengangkut kotak. Pemiliknya menatap saya dan berkata, "Kamu terlihat bersemangat, tetapi saya tidak yakin apakah kamu bisa mengikuti ritme di sini." Kalimat itu menusuk dada saya seperti pisau, karena saya sudah membawa cerita internal bahwa saya tidak cukup baik, bahwa hidup terlalu sulit bagi saya. Namun saya memutuskan saat itu juga bahwa saya tidak akan lagi membawa narasi itu. Saya berkata dengan tegas, "Beri saya satu kesempatan, biarkan saya membuktikan diri." Dan ketika dia akhirnya setuju, saya bekerja seolah-olah hidup saya bergantung padanya, karena memang begitulah kenyataannya. Momen itu kecil bagi dunia tetapi kolosal bagi saya adalah titik balik. Saat itulah saya menyadari bahwa setiap keputusan yang saya buat dapat mematahkan cerita lama dan membuka ruang untuk identitas baru. Dan inilah yang ingin Anda pahami. Anda tidak perlu menunggu peristiwa besar untuk mengubah hidup Anda. Anda membutuhkan keputusan-keputusan kecil yang dibuat dengan niat, diulang dengan konsistensi. Begitulah cara Anda membangun kekuatan emosional. Begitulah cara Anda membangun kepercayaan diri. Begitulah cara Anda berhenti menerima sisa-sisa dan mulai menuntut apa yang benar-benar Anda pantas dapatkan. Karena ketika Anda berkomitmen pada keputusan harian, Anda menciptakan narasi baru. Dan narasi baru menciptakan kehidupan baru. Dan proses ini juga memiliki dampak langsung pada cara Anda mengelola uang. Pernahkah Anda menyadari bahwa banyak orang menghabiskan uang bukan karena kebutuhan, tetapi karena mereka mencoba mengisi kekosongan emosional? Atau mereka menabung setiap sen bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena ketakutan? Sebagian besar keputusan finansial tidak ada hubungannya dengan matematika, mereka berhubungan dengan emosi.
Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% keputusan terkait uang bersifat murni emosional. Ini berarti Anda bisa menghasilkan banyak dan tetap hidup dalam kelangkaan emosional, atau menghasilkan sedikit dan tetap membangun kelimpahan sejati. Karena kelimpahan tidak dimulai di dompet Anda, ia dimulai di pikiran Anda. Dan itulah mengapa banyak orang membeku ketika mereka perlu membuat keputusan penting tentang karier, investasi, hubungan, kesehatan, karena bukan tantangan itu sendiri yang menakutkan mereka, melainkan apa yang diaktifkan oleh tantangan itu di dalam diri mereka. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan penolakan, ketakutan tidak cukup baik. Dan izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak keputusan yang tidak Anda buat karena ketakutan? Berapa banyak pintu yang tidak pernah terbuka karena Anda tidak pernah mengetuk? Berapa banyak peluang yang terlewat karena Anda percaya diri Anda belum siap? Dan yang lebih penting, berapa lama Anda akan membiarkan emosi lama mengendalikan hasil di masa depan? Saya selalu mengatakan bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang Anda temukan. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Dan Anda menciptakan masa depan dengan cara yang sama, seperti Anda membangun tubuh yang kuat. Satu sesi latihan pada satu waktu, satu repetisi pada satu waktu, satu keputusan pada satu waktu. Dan sama seperti dalam latihan fisik, pikiran dan emosi diperkuat melalui konsistensi, bukan intensitas yang terisolasi. Tidak ada gunanya melakukan upaya besar satu kali dan mengharapkan hasil permanen. Akumulasi harianlah yang mengubah. Dan ada contoh yang sangat kuat tentang bagaimana keputusan harian atau ketiadaannya dapat menghancurkan karier yang cemerlang. Dan saya mengatakan, ini bukan dengan menghakimi, melainkan sebagai peringatan. Seorang atlet Olimpiade Inggris yang terkenal pernah berbagi dalam wawancara bagaimana kurangnya disiplin emosional selama periode tertentu hampir membahayakan kariernya. Itu bukan kurangnya bakat atau peluang. Itu adalah ketiadaan keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Dia membiarkan gangguan, ketidakamanan, dan keraguan pribadi mengganggu penampilannya. Baru ketika dia memutuskan untuk mendapatkan kembali kendali harian atas pilihannya, dia berhasil menata kembali dirinya dan memulihkan fokus yang membawanya ke podium. Ini menunjukkan bahwa bahkan orang-orang luar biasa pun bisa kehilangan segalanya jika mereka mengabaikan hal-hal dasar, memilih setiap hari siapa yang mereka inginkan. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang kuat kepada Anda. Siapa yang Anda pilih untuk menjadi hari ini? Karena pilihan ini terjadi bahkan ketika Anda berpikir Anda tidak memilih apapun. Memutuskan untuk tidak memutuskan sudah merupakan sebuah keputusan. Dan itu adalah keputusan yang berbahaya karena ketika Anda tidak mengambil kendali hidup Anda, seseorang atau suatu keadaan akan mengambil alih posisi Anda. Dan mungkin Anda lelah, kewalahan, kurang jernih. Mungkin hidup Anda penuh dengan masalah nyata, mendalam dan mendesak. Saya tahu bagaimana rasanya itu. Dan itulah mengapa Anda perlu mendengarkan dengan saksama. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya hari ini. Anda hanya perlu membuat satu keputusan. Satu, keputusan yang akan mengambil langkah pertama. Keputusan yang memutus siklus. Keputusan yang membuka ruang untuk kemungkinan baru. Karena ketika Anda membuat keputusan pertama itu, sisanya mulai selaras. Bukan secara ajaib, melainkan secara bertahap. Dan ingat, kekuatan eksternal bisa mendorong Anda, tetapi hanya keputusan internal yang mengubah Anda. Ketika Anda mulai mengambil kendali atas energi emosional Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dunia berhenti menjadi tempat yang menentukan siapa Anda dan menjadi panggung di mana Anda mengekspresikan siapa yang telah Anda putuskan untuk menjadi.
Kebanyakan orang hidup dengan bereaksi terhadap lingkungan mereka, bereaksi terhadap kesulitan, bereaksi terhadap pendapat orang lain. Tetapi Anda tidak di sini untuk bereaksi, Anda di sini untuk memimpin. Dan kepemimpinan di atas segalanya adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Ini berarti memutuskan makna apa yang Anda berikan pada peristiwa. Makna adalah kekuatan. Peristiwa yang sama dapat menghancurkan satu orang atau membangkitkan orang lain. Perbedaannya, cerita yang mereka pilih untuk diceritakan pada diri sendiri. Ketika Anda mengubah cerita, Anda mengubah emosi. Ketika Anda mengubah emosi, Anda mengubah tindakan. Dan ketika Anda mengubah tindakan, Anda mengubah takdir Anda. Berhenti sejenak dan pikirkan, cerita apa yang selama ini Anda ceritakan pada diri sendiri. Apakah itu memberdayakan Anda? Apakah itu mendorong Anda maju? Atau apakah itu membuat Anda terperangkap dalam pola yang sudah lama Anda tinggalkan? Transformasi sejati dimulai ketika Anda menciptakan narasi baru, narasi di mana Anda adalah protagonis, bukan korban. Dan dalam narasi ini, Anda tidak perlu menunggu situasi yang sempurna. Anda menciptakan situasi yang sempurna dengan sumber daya yang Anda miliki saat ini. Maju terus, bahkan ketika Anda tidak yakin. Bertindak bahkan ketika Anda merasa belum siap. Memutuskan bahkan ketika jalannya belum jelas. Inilah kekuatan yang memisahkan orang biasa dari orang luar biasa. Kemampuan untuk bertindak terlepas dari keadaan. Dan ingat, semua yang Anda inginkan sudah mulai terbentuk saat Anda memutuskan untuk tumbuh, berkembang, dan memutus pola yang pernah membatasi Anda. Anda sudah berada dalam gerakan ini, dan ketika Anda berubah, segala sesuatu di sekitar Anda mulai berubah juga. Teruslah mengisi energi ini, teruslah bergerak maju, teruslah memilih untuk menjadi diri terbaik Anda setiap hari. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda dengan cara apapun, bagikanlah kepada seseorang yang spesial yang mungkin perlu mendengar kata-kata ini hari ini. Terkadang, isyarat sederhana bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Mari kita melangkah bersama, karena ini hanyalah permulaan.